Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Harus lancar dan semangat ya. Hari ini kita belajar SBDP ya teman-teman. Sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Sholih-sholihah. Hari ini kita belajar SBDP tema 7 tentang perkembangan teknologi, dan di subtema 4 tentang perkembangan teknologi transportasi. Kita ke pembelajaran 1 ya teman-teman. Kita membahas tentang membuat karya seni rupa dengan teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik potong, lipat, dan sambung adalah teknik-teknik dasar dalam membuat sebuah bentuk seni rupa. Teknik tersebut dibuat pada sebuah bidang seperti kertas, kardus, kain, atau benda-benda 2 dimensi yang mudah dilipat. Kita membahas teknik potong. Teknik potong adalah teknik memotong bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam bentuk kerajinan. Alat yang digunakan adalah gunting, cutter, pisau. Cara kerjanya adalah dengan digunting, kemudian disayat, dibelah, atau dipotong ya. Nah, kita belajar teknik lipat sekarang. Teknik lipat apa ya? Teknik lipat adalah teknik melipat bahan dalam bentuk kerajinan. Dalam teknik ini tidak memerlukan peralatan yang khusus, teman-teman. Cara kerjanya dengan cara melipat dan menekuk, ya. Kemudian teknik menyambung. Teknik menyambung seperti apa ya? Teknik sambung adalah teknik menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan. Peralatan yang digunakan adalah jarum, lem, mesin jahit ya. Cara kerjanya adalah dengan dijahit, dilem, ataupun direkatkan ya. Kemudian langkah-langkah yang digunakan yaitu langkah membuat karya seni dengan teknik potong, lipat, dan sambung diawali dengan membuat pola atau sketsa terlebih dahulu teman-teman. Caranya dengan menggambar pada bidang datar. Pola tersebut kemudian dipotong menggunakan gunting atau cutter. Setelah pola dipotong, kemudian bidang datar tersebut disambung menggunakan perekat, misalnya lem, selotip, atau perekat lainnya. Ayo mengamati. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Amati proses membuat mobil berikut ini. Nah, peralatan yang dibutuhkan yaitu ada pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, bisa dari kotak sepatu atau seukurannya ya teman-teman. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol. Tentu lem juga ya teman-teman. Langkah-langkah pembuatannya yaitu seperti ini ya teman-teman. Kita urai satu-satu. Yang pertama adalah siapkan bahan, kemudian selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Nah, seperti ini ya teman-teman nih, nomor 2. Kemudian yang nomor 3, buat pola
pintu pada bagian samping kanan dan samping kiri. Nah, ini ya teman-teman, nih samping kanan dan samping kiri. Kemudian yang nomor 4 yaitu potong garis pintu seperti pada gambar. Nah, ini garis samping kanan dan samping kiri. Kemudian buat pola kaca depan pada bagian atas kardus, membuat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Nah, seperti ini ya yang nomor 5. Nah, ini nomor 5 ya teman-teman. Kemudian yang nomor 6, potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Nah, seperti kertas putih, seperti kaca ya teman-teman. Kemudian kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke belakang ya teman-teman. Nah, seperti ini sehingga membentuk sandaran kursi pada mobil ya. Kemudian amati cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu ya. Yang pertama adalah menyiapkan peralatan ya teman-teman. Kemudian membuat pola pada kardus dan memotong kardus sesuai pola. Kemudian membuat pola pada kertas dan memotong kertas sesuai pola. Kemudian menempel pola kertas pada kardus, melipat sisa kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Nah, inilah cara membuat kerajinan ya teman-teman. Kemudian ayo berkreasi. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikuti langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Kamu telah memotong kardus sehingga membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelnya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat kerajinan tangan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, kita ke pembelajaran 3. Menghias karya dengan teknik aplikasi. Bentuk dasar karya seni rupa dibuat dengan merekatkan potongan bagian hingga membentuk bagian utama. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan setelah bagian utama selesai adalah menghias teman-teman. Menghias bagian utama karya seni rupa dapat dilakukan dengan teknik aplikasi. Nah, teknik aplikasi dilakukan dengan cara menempelkan hiasan-hiasan pada bagian utama karya. Ya, hiasan yang ditempel pada karya berupa karton, kardus, atau bahan yang lainnya ya. Nah, ayo berkreasi. Sebelumnya kamu sudah berkreasi membuat mobil di pembelajaran 1 tadi ya teman-teman. Lanjutkanlah kreasimu dengan menghias mobilmu menjadi mobil yang indah. Alat dan bahannya adalah pisau, gunting, selotip, lem, piring kertas 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim, lem, cat air, kuas, tutup botol, atau kamu bisa memanfaatkan barang benda bekas di sekelilingmu ya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya? Warnai mobil dengan warna kesukaanmu. Nah, ini warna merah ya teman-teman. Beri lampu dan hiasan depan. Kemudian beri lampu dengan menempel tutup botol ya. Hias dengan menempel stik es krim. Kemudian tambahkan roda, gunting, piring kertas dengan ukuran yang sesuai. Tempelkan pada sisi kiri dan kanan seperti pada gambar. Tambahkan hiasan. Kamu dapat menggunakan kertas putih yang telah diwarnai ya. Kemudian mobil siap dipasarkan. Nah, selain berkreasi membuat mobil, kamu juga bisa berkreasi membuat alat transportasi lain. Gunakan barang-barang di sekelilingmu, berkaryalah dengan sungguh-sungguh ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pesawat atau kapal, bisa ya teman-teman. Nah, pembelajaran berakhir. Kita tutup dengan ucapan salam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.